Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aufina Nusa Putri. Saya dari SMP IT Tunas Cendikia. Sebelum saya mulai, saya mau berpantun dulu nih teman-teman. Dengarkan ya. Makan bubur kacang pakai ketan. Rasanya manis karena ditambah gula. Ada cerita dari daerah Banten, legenda Batu Kuwung namanya. Nah teman-teman, kali ini Vina mau mendongeng nih. Judulnya Legenda Batu Kuwung. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum sih asal-usul Batu Kuwung? Kalau teman-teman belum tahu, izinkan Vina mau mendongeng ya. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu yuk. Di sebuah desa ada dua orang, yang satu saudagar. Siapa saudagar? Yang satunya si Sultan. Siapa si Sultan? Mereka berteman, memiliki hubungan yang akrab dan hidup dengan rukun. Sampai pada suatu hari si saudagar mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Teman-teman, tahu tidak keuntungan apa yang didapatkan saudagar? Hampir seluruh tanah pertanian di sana milik saudagar. Yang di sana, yang di situ, yang di sana, dan di mana-mana. Tapi sayang seribu sayang, tanah pertanian itu diperoleh saudagar dengan cara memeras warga. Karena ternyata keuntungan yang didapatkan saudagar adalah hak untuk memonopoli perdagangan kopi, lada di daerah Lampung. Dan karena saudagar terus-menerus memaksa warga, dia akhirnya menjadi kaya raya dan diangkat menjadi kepala desa. Namun saat menjadi kepala desa, dia tidak membuat warganya makmur dan bahagia. Melainkan dia menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memeras atau menyiksa warga. Selain itu, di desa, saudagar terkenal dengan sifat sombong dan sifat kikirnya. Dia tidak pernah mau menolong warga. Dia lebih memilih untuk menghambur-hamburkan uangnya. Tak heran kan teman-teman, warga tak menyukainya? Teman-teman, pada suatu hari, berita tentang saudagar sampailah ke telinga orang sakti Mandraguna. Orang sakti itu bermaksud untuk menyadarkan saudagar agar dia tidak bersifat sombong dan kikir lagi. Pada suatu hari, orang sakti ini mendatangi rumah saudagar dengan menyamar sebagai pengemis yang berkaki pincang. Tok, tok, tok. Ceklek, siapa kamu? Ujar si saudagar. Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya belum makan sejak 2 hari. Ujar si pengemis. Enak saja kamu minta bantuan saya. Kamu pikir kamu siapa? Saya adalah saudagar paling kaya raya di desa ini. Wahaha. Dan kamu berani-beraninya meminta bantuan saya. Pergi sana. Ujar si saudagar. Wahai saudagar yang sombong dan kikir. Kamu akan mendapatkan balasan dari perbuatanmu. Mendengar hal itu, sang saudagar pun menjadi ketakutan. Tetapi saudagar berhasil menepis pikiran takutnya dengan cara dia berpikir bahwa dia memiliki kekayaan yang berlimpah. Dan keesokan harinya saat bangun tidur, saudagar mendapatkan bahwa kakinya tidak bisa digerakkan. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Hah? Apa yang terjadi pada kakiku? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ujar saudagar. Dengan muka paniknya, saudagar pun memanggil pengawal. Pengawal, pengawal. Pengawal pun datang ke kamar saudagar. Saudagar langsung memerintahkan pengawal untuk mencari tabib di desa ini. Pengawal, segera carikan saya tabib yang dapat menyembuhkan kaki saya. Segera. Pada hari itu juga, seluruh tabib di desa telah berkumpul untuk mengobati kaki saudagar. Namun, tidak ada satupun tabib yang berhasil menyembuhkan saudagar. Dan saudagar kembali dengan paniknya memanggil pengawal. Pengawal, pengawal. Pengawal pun datang. Saudagar langsung berkata, pengawal, cepat adakan sayembara. Bilang kepada seluruh warga bahwa siapa yang berhasil menyembuhkan kaki saya, maka saya akan memberikan setengah hartaku untuknya.
ujar si saudagar. Dan hari itu pun pengawal langsung mengumumkan kepada warga bahwa yang bisa menyembuhkan kaki saudagar akan mendapatkan setengah harta dari saudagar. Hei, dengar para warga-warga, bagi siapa kalian yang dapat menyembuhkan kaki saudagar, maka saya akan memberikan setengah harta dari saudagar. Pada hari yang telah ditentukan, semua peserta sayembara telah berkumpul untuk menyembuhkan kaki saudagar. Tapi satu pun dari mereka tidak ada yang bisa menyembuhkan kaki saudagar. Hanya tersisa satu pengemis yang menjadi harapan saudagar. Wahai pengemis, hanya kaulah harapanku, tolong sembuhkan kakiku, ujar si saudagar. Namun bukannya menyembuhkan, si pengemis malah diam dan tertawa. Itu balasan darimu. Kenapa kamu bersifat sombong dan kikir? Jika kamu ingin sembuh, kamu harus melakukan 3 syarat, ujar si pengemis. Apa syarat itu? Akan kulakukan semuanya. Tolong sembuhkan kakiku. Yang pertama, kamu harus bertapa di kaki Gunung Karang selama 7 hari. Yang kedua, kamu harus menyingkirkan sifat sombong dan sifat kikirmu. Yang ketiga, kamu harus membagi setengah hartamu kepada warga-warga. Dan saudagar pun langsung menyetujui persyaratan itu. Saudagar pun pergi dengan ditandu pengawalnya. Namun sebelum saudagar pergi, si pengemis berpesan, jangan hiraukan segala rintangan yang dapat menggagalkan pertapaanmu, ujar si pengemis. Setelah memberi pesan, si pengemis pun hilang dalam sekejap mata. Dan dari situ, saudagar menyadari bahwa si pengemis adalah pengemis yang diusirnya pada saat itu. Setelah menempuh 2 hari 2 malam perjalanan, saudagar pun akhirnya sampai di kaki Gunung Karang. Di sana ada cekungan batu. Saudagar pun memanggil pengawal untuk mengangkatnya ke batu tersebut. Pengawal, angkat aku ke batu tersebut, ujar si saudagar. Namun setelah menunggu beberapa saat, tak ada jawaban dari pengawal. Akhirnya saudagar pun menoleh ke belakang dan betapa terkejutnya saudagar melihat pengawalnya yang sudah pingsan kelelahan. Bagaimana ini? Kenapa pengawalku bisa pingsan? Namun tidak mau menunggu hanya diam diri di sana, saudagar berusaha mengesor-ngesorkan kakinya agar bisa sampai ke sebuah batu. Dan ternyata teman-teman, hasilnya saudagar bisa sampai ke sebuah batu. Jadi setelah dia nyampe ke sebuah batu, dia memulai pertapaannya. Setelah bertapa selama 7 hari 7 malam dan melewati semua rintangan dan semua godaan saat bertapa, muncullah air dari sela-sela batu tersebut. Yang tak lama, air panas itu menjadi sebuah kolam kecil dan saudagar pun terkejut. Bagaimana ada kolam di sini? Apakah ini hasil dari pertapaanku? Ujar saudagar. Saat melihat keajaiban itu, saudagar pun menghentikan pertapaannya. Dia langsung mandi ke kolam tersebut dan ajaibnya kakinya dapat langsung digerakkan. Saudagar pun gembira, dia meloncat-loncatkan kakinya. Ye, kakiku bisa digerakkan, kakiku bisa digerakkan, kakiku bisa digerakkan, ujar saudagar. Tapi saudagar tidak lupa bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kau telah menyembuhkan kakiku. Sejak saat itu, saudagar dikenal sebagai orang kaya raya yang alim dan bijaksana oleh rakyat-rakyatnya. Kira teman-teman, apa sih pesan moral yang dapat dipetik? Pesan moralnya adalah orang yang tak pandai mensyukuri nikmat Allah, maka harta, pangkat, jabatan akan membawa kebinasaan. Oh iya teman-teman, sebelumnya dongengnya habis, Vina mau berpantun dulu nih. Dengarkan ya. Sore-sore makan tahu bulat, tahunya nikmat, dimakan berempat. Meskipun pertemuan kita singkat, semoga dongeng Vina bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.